البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Indak ya Fadil. Pembahasan kemarin berkaitan dengan apa? Pikirannya sudah di rumah. Ya. Besok mau pulang sudah enggak ingat itu. Dah melayang. Tentang mengusap dua khuf. Taib. Kategori sesuatu dikatakan khuf itu bagaimana? Syaratnya. Diganti dulu. Indah Isnan. Sesuatu yang dipakai di kaki dan menutup kaki sampai ke mata kakinya. Baik. Syarat seorang yang berwudu boleh mengusap khuf ketika berwudu, sehingga dia tidak perlu mencuci kakinya. Apa syaratnya? Berarti apabila dia ketika menggunakan atau memakai khuf tersebut telah dalam kondisi bersuci, ya, telah berwudu baru memakai khuf, baru setelah itu boleh dia mengusapnya. Taib, jadi indah ya Afif. Mengusap khuf itu berapa kali mengusapnya? Satu kali. Yang diusap apanya? Bagian atas. Bagian bawah diusap enggak? Tidak perlu. Kanan kirinya? Tidak. Taib. Naam. Ahsan. Sekarang kita masuk pada az-zikru ba'dal wudu. Atau sebelumnya. Putra biar enggak tersenyum dulu ini bebas ini. Putra, berapa batasan boleh mengusap khuf bagi musafir? Orang mau safar harus tahu hukumnya. 3 hari 3 malam. Taib. Kalau bagi mukim 1 hari 1 malam. Taib. Ahsan. Mungkin untuk ukuran kita ikhwan tidak tergambar. Pakai kaos kaki sehari semalam itu sudah tidak nyaman kali kan. Apalagi 3 hari 3 malam. Tapi ini terasa ikhwan. Kalau kami dulu di Damaj itu mau buka kaos kaki saja berat. Kita pakai kaos kaki itu double-double. Double-double yang paling dalam yang sudah bolong. Nanti di double yang kedua, ketiga. Kalau yang ketiga bolong nanti ditambah lagi. Itu sering kalau tidak perhatian terkadang karena pas musim dingin ketika kita mengusap kelebihan waktu. Kalau seorang tidak perhatian. Karena memang untuk mencuci kaki itu terasa beratnya. Dinginnya itu ketika mencuci kaki, paling berat itu ketika mencuci kaki. Dan dari sini ikhwan, kita banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan dalam banyak hal.
Dari sisi cuaca saja, subhanallah, cuaca di negeri kita itu sangat mendukung untuk beribadah. Baik itu berwudunya, baik itu puasanya. Puasa di negeri kita, baik musim kemarau, musim hujan, itu tidak terasa berat. Tidak terasa berat. Kalau di negeri Arab, puasa di musim kemarau itu beratnya bukan main rasanya. Panas. Makanya sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya as-shaumu fi syita ghanimah baridah atau ghanimatun baridah. Puasa di musim dingin itu seperti ghanimah yang dingin, tidak perlu perang. Kenapa? Karena paling nyaman, paling enak, ringan itu puasa di musim dingin. Karena apa? Siangnya pendek, malamnya yang panjang, dan juga tidak terlalu berat dalam menahan panas dan dahaga. Dan di negeri kita tidak ada bedanya. Musim kemarau, musim hujan, nah, semuanya nyaman untuk berpuasa. Nah, semuanya nyaman untuk kita berwudu. Maka banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan ini, ya kawan. Naam. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mampu untuk bersyukur. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, az-zikru ba'dal wudu. Zikir setelah wudu. Dan pembahasan zikir, ikhwan, pembahasan yang sangat penting dalam ibadah-ibadah kita. Karena zikir adalah silah bainal 'abdi wa rabbih, yaitu hubungan antara seorang hamba dengan Rabbnya. Nah, makanya dalam ibadah-ibadah itu, ikhwan, tidak kosong dari zikir. Nah, karena hakikat ibadah ya memang apa? Untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan wudu juga demikian. Ada zikir yang disunnahkan dan memiliki keutamaan yang sangat besar yang dibaca setelah selesai wudu. Kita baca wa sunnatu az-zikru ba'dal faraghi minal wudu. Dan yang sunnah adalah membaca zikir setelah selesai dari wudu. Ya, selesai semuanya, sempurna, telah mencuci kaki sempurna, nah baru membaca zikir. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yatawaddau fayublighu aw fayusbighul wudu thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyati yadkhulu min ayyiha sya, atau abwabul jannati tsamaniyatu sebagai apa? Sifat dari abwab. Abwabul jannati tsamaniyatu yadkhulu min ayyiha sya. Tidaklah seseorang dari kalian itu berwudu, fayublighu aw fayusbighul wudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya. Iblaghul wudu dan isbaghul wudu yang diinginkan di sini sama, ikhwan, yaitu berupaya menyempurnakan wudu. Nah, dari sisi hitungannya dia mengambil yang paling utama, yaitu 3-3-3. Kecuali pada pengusapan kepala cuma butuh 1 kali saja. Kemudian setelah selesai wudu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Zikir yang sangat singkat, yang nanti dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin man tawaddaa faqala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang lebih panjang. Dan biasanya yang dihafal lafaz yang kedua,
Yaitu setelah berwudu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalimat tauhid. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi. Nah, dia satu-satunya yang hak untuk diibadahi, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Apa keutamaannya orang yang berwudu kemudian membaca zikir ini, ikhwan? Illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8. Yadkhulu min ayyiha sya', dia boleh masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Subhanallah. Nah, zikir yang singkat. Nah, tapi apa? Memiliki pahala yang besar. Nah, sudah hafal Pak Fuad? Coba. Nah, ahsanta. Barakallahu fiik. Ini dihafalkan, diamalkan, jangan sampai lalai setelah selesai wudu. Nah, setelah selesai wudu, karena keutamaannya sangat besar. Dibukakan pintu surga yang 8 dan dia memilih masuk dari mana saja yang dia kehendaki. Nah, kenapa ikhwan? Karena terkandung padanya kalimat tauhid. Dan di sini juga ada sir, ada rahasia. Nah, dari zikir tersebut setelah seorang berwudu mau salat, ikhwan. Mau salat dia membaca kalimah syahadatain. Nah, tayyib kalimah syahadatain. 2 kalimah syahadat. Nah, pengakuan dari seorang hamba bahwasanya Allah satu-satunya ilah yang dia sembah dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya rasul, nah, satu-satunya manusia yang dia berittiba dengannya. Hadis akhrajahu Muslim biriwayatain an Umar bin Al-Khattab. Nah, dari sahabat Umar bin Al-Khattab. Qala al-Imam an-Nawawi fi syarh Muslim, fihi annahu yustahabbu lil mutawaddi an yaqula aqiba wudhu'i wa hadha muttafaqun alaih. Imam Nawawi mengatakan, nah, pada hadis ini menunjukkan disunnahkannya bagi orang yang berwudu untuk mengucapkannya setelah berwudu. Nah, dan ini disepakati tentang kesunahannya, tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Baik. Nah, sekarang famin akhta'il mutawaddiin, di antara kekeliruan orang yang berwudu berkaitan dengan zikir ini. Yang pertama, ihmalut tasyahhudi ba'dal wudu ma'a ma fihi minal fadlil azim, yaitu mengesampingkan untuk membaca tasyahud ini. Membaca 2 kalimat syahadat tadi setelah wudu, bersamaan dengan keutamaan yang agung padanya. Tentunya sayang sekali. Makanya anak-anak, hendaknya diperhatikan. Baik, untuk betul-betul diamalkan. Karena sangat ringkas, ikhwan, membaca 2 kalimat syahadat setelah wudu. Nah, dengan tenang. Kesalahan yang kedua, idhafah Allahumma ja'alni minat tawwabin wa minal mutatahhirin, yaitu menambahkan dalam doa setelah wudu kalimat ini, ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang bersuci. Dan ini banyak diamalkan tapi keliru, ikhwan. Kenapa? Karena riwayat tersebut lemah. Jadi yang sahih cukup sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak perlu menambahkan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kenapa? Perhatikan catatan kaki, dikarenakan tambahan tersebut lemah. Nah, tambahan yang syadzah,
yang menyelisih riwayat-riwayat yang lain. Tafarrada biha Ja'far bin Muhammad bin Imran At-Taghlubi Al-Kufi. Bersendirian dalam meriwayatkan tambahan ini ikhwan Ja'far bin Muhammad bin Imran At-Taghlubi Al-Kufi ini. Sedangkan perawi-perawi yang lain yang thiqat tidak menambahkan tambahan tersebut, tapi mencukupkan dengan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai sini saja. Mungkin seseorang akan berkata, bukankah tambahan itu maknanya bagus? Berdoa agar dijadikan orang yang bertobat dan dijadikan orang yang bersuci. Kita katakan karena zikir yang dikaitkan dengan suatu amalan ikhwan. Zikir yang dikaitkan dengan suatu amalan itu sifatnya tauqifi, yaitu harus berhenti pada dalil, harus berhenti pada contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mencukupkan dengan lafaz syahadatain, berhenti pada wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya kita berhenti di situ. Makanya tambahan yang lebih dari itu tidak diterima. Berbeda dengan doa-doa yang sifatnya mutlak, tidak dikaitkan dengan apa-apa ya kan. Misalnya seorang ingin berdoa di akhir malam atau ketika menunggu salat berjamaah antara azan dan iqamah, di situ termasuk waktu untuk doa-doa yang sifatnya mutlak. Maksudnya sifatnya mutlak adalah doa yang tidak terkait dengan apapun. Maka silahkan berdoa, bahkan berdoa dengan ini pun boleh. Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertobat, boleh. Dengan doa apapun dari doa-doa yang berisi kebaikan dan tidak memutus hubungan rahim. Tapi kalau doa yang muqayyad, yang dikaitkan dengan amalan tertentu, maka harus datang dalil padanya. Misalnya doa ingin masuk kamar mandi, ya kita tidak boleh ngarang sendiri-sendiri, karena apa? Dikaitkan dengan perbuatan tertentu, sehingga harus mencontoh Nabi. Apa doa masuk kamar mandi Muhammad? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tayyib. Yang ketiga dari kekeliruan zikir setelah wudu, ad-du'a bi ad'iyatin ghairi tsabitah. Berdoa dengan doa-doa yang tidak sabit, yaitu tidak sah dalilnya. Sawa'un inda ghuslil wajhi aw ghuslil yadaini aw ghuslil qadamain. Sama saja apakah doa itu dibaca ketika mencuci wajah atau mencuci kedua tangan atau mencuci kedua kaki. Dan memang datang ikhwan pada sebagian buku-buku yang menerangkan wudu, ada setiap gerakan itu doanya. Di buku fasolatan dulu, kalau mau belajar kitab fasolatan itu, ada di setiap gerakan, diberi doa. Dan ini bid'ah, termasuk kategori bid'ah. Setiap mencuci wajah ada doanya khusus, mencuci tangan ada doanya khusus, mencuci kaki ada doanya khusus. Padahal Nabi tidak mencontohkan. Maka itu kategorinya bid'ah. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, wa amal azkar allati yaquluha al-'ammah 'ala al-wudhu'i 'inda kulli 'udwin fala asla laha 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun zikir-zikir yang dikatakan oleh keumuman manusia ketika berwudu, ketika mencuci setiap anggota wudu, maka tidak ada asalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada asalnya sama sekali. Berarti diamalkan tidak? Yahya? Tidak boleh diamalkan. Wala an ahadin minas sahabati wat tabi'in. Tidak pula datang asalnya dari seorang pun dari kalangan sahabat maupun tabi'in. Wala la'immatil arba'ah. Tidak pula dari imam yang empat. Wa fiha haditsun kadzibun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang padanya datang hadis, tapi hadis yang dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, hadis yang dusta. Taib.
Ini berkaitan dengan doa setelah wudu. Dan berkaitan dengan zikir setelah wudu ini, akhwan, kita tidak mendapati dalil pula yang menunjukkan bahwasanya ketika membacanya mengangkat tangan. Maka kita pun tidak mengangkat tangan ketika membacanya. Yang penting setelah selesai wudu kemudian membaca 2 kalimat syahadat tersebut. Karena memang 2 kalimat syahadat ini kan zikir. Tidak terkandung padanya permintaan, tapi padanya pengakuan tentang ketauhidan. Sehingga memang ya munasabahnya, yaitu kecocokannya, ya tidak ada mengangkat tangan padanya. Sebagaimana kita tidak mendapati dalil bahwasanya Nabi SAW mengangkat tangan pada zikir tersebut. Taib. Barakallahu fikum. Nasallallahu at-taufiq was sadad.